Welcome back. Boleh silahkan nonton YouTube-nya. 1, 2, 3. Selamat datang di channel YouTube Julius Nahal. Oke semuanya, para penonton, para driver ojek online, terima kasih udah mau ngeklik video ini dan mau nonton video ini sampai habis. Oke, beberapa hari kemarin gue udah ngupload ya video tentang tipe-tipe ojek online yang pernah gue temui selama gue jadi driver ojek online. Tapi pas gue ngeliat searching lagi, kembali nih ada video viral yang diupload oleh YouTuber ternama di Indonesia. Ya, Baim Paula atau Baimong atau nama sebagainya. Pokoknya dia nge-upload tentang, anggap aja seorang ya, enggak seseorang sih, ini ada 4 orang. Ada 4 orang yang katanya dia mengikuti sudah selama sekitar 2 hari. Dan saking keselnya, dia itu mengupload videonya untuk disebarkan. Jadi satu mengganggu privasi ya mungkin. Tapi yang dikecewakan semua ini adalah dari para ojek online atau pada driver ojek online adalah dari keempat orang ini, 2 orang ini adalah menggunakan atribut ojek online. Jadi para driver komunitas semuanya yang ada di Indonesia sangat mengecewakan atas aksi tersebut. Ya, walaupun dia mungkin bukan driver ojek online ataupun sebagainya, tapi dari sudut pandang ketika orang menonton video itu ataupun semua yang melihat video itu, stigma pandangan lurusnya, wah itu dia salah satu dari driver ojek online, segitunya ya nyampe minta bantuan kepada orang lain. Perlu kalian ingat, puncak dari semua harapan kepada manusia adalah kekecewaan ya. Ingat, puncak dari harapan terhadap manusia adalah kekecewaan. Jangan pernah berharap sepenuhnya kepada manusia, karena puncaknya adalah kekecewaan. Oke, jadi gue udah searching banyak banget, udah gue ngeliat di grup Facebook, tapi gue lebih fokus ke grup Facebook ya, karena Instagram nggak begitu. Gue pokoknya fokusnya di Facebook. Banyak banget yang nge-tweet, yang nge-share semuanya. Apakah ini video ini settingan atau bukan, atau emang bener-bener real apa yang dilakukan oleh 4 orang itu. Jadi kita tonton videonya dan bagaimana aksinya. Stay tune di channel YouTube Julius Nahal. Baik, jadi videonya seperti ini ya. Gua udah gabungin 2 videonya, jadi biar kita nggak ada salah komunikasi ataupun salah kepahaman dalam mereaction video ini ya. Jadi gue udah ngebuat kesimpulan ataupun dari video ini dari A sampai Z, dan gue menarik hanya garis lurus. Jika kalian ingin menonton lebih aslinya ataupun bagaimana kondisi langsung pada saat rekam videonya, lebih baik lu langsung tonton videonya di Baimong atau Baim Paula. Lu lihat di situ lengkap banget videonya. Kalau di sini gue hanya menarik kesimpulannya aja. Jadi kesimpulannya adalah ada sekitar 4 orang. 2 orang ini yang salah satunya yang sangat di viralkan atau banyak dibicarakan oleh ojek online, karena mengapa harus menggunakan atribut ojol ini atau ojek online, dan mereka mengharapkan bantuan, ya bisa dikatakan mengemis bantuan kepada seseorang yang belum tentu memberikan bantuan kepada mereka. Ya di sini Baimong memang sangat tidak memberikan statementnya, gue nggak mau ngebantu karena lu udah salah jalan, ataupun lu udah salah, seharusnya lu nggak kayak gini. Di video ini kita lihat orang-orang ini bisa dikatakan dia masih muda, masih kuat dan masih sehat tentunya ya. Banyak di luar sana ataupun driver ojek online yang sudah lanjut usia, bahkan ibu-ibu yang sudah kadang kita lihat, pernah lihat yang banyak tuh yang lagi viral sebelum-sebelumnya, seorang ibu membawa anak, seorang ayah membawa anak demi menghidupi keluarganya tanpa ada sedikit kepikiran untuk meminta bantuan kepada siapapun. Dan ini gue harus beri applause kepada driver ojek online ini yang nggak ada kepikirannya untuk meminta bantuan kepada siapapun. Oke, jadi intinya di video ini 4 orang ini dia mencegat, atau pada awalnya dia ingin memberhentikan mobil Baimong yang sedang jalan, tapi tidak dihiraukan oleh si Baimong ini ya. Karena kita tahu kan, kita juga nggak tahu itu siapa, dan tiba-tiba ada orang yang menyetopi mobil kita
secara nggak langsung secara manusia kita juga khawatir loh, apa ini maksudnya dia. Ya lebih baiknya untungnya ini si Baimong ini nggak neriakin dia itu penjahat atau begal ataupun lainnya, tapi nggak dihiraukan aja, jalan aja. Dan satu titik pun ketemu dia ada di, kayaknya sih di kantor ya, di kantornya Baimong. Gua nggak tahu itu ada di jalan mana karena privasi ya, kita nggak boleh nyebutkan. Dan setelah dia turun dari mobil, Baimong ini dia dia setelah turun, dia itu memanggil yang orang yang membuntutnya itu dari belakang, yang sempat yang mendahulunya dari sebelah kanan, dan dipanggil, siapa aja lo yang kesini dan berapa orang aja. Datang dari itu sekitar ada 4 orang ya, 2 menggunakan atribut ojek online dan 2 lagi orang biasa. Pada pembicaraan ini, yang pertama ya, pada video yang kita lihat, orang yang pertama itu ditanya, dia tuh tugasnya dia tuh kesini mau apa, maksudnya tujuannya tuh dia apa. Dia sebelum dia ngomong, dia cerita dia itu mempunyai anak 2 dan punya istri. Dia pokoknya intinya mentok dah kebutuhan ya, pokoknya dia melamar kerja. Intinya dia bilangnya di situ dia melamar kerja. Oke, ya kita masuk akal juga sih dia alasannya untuk melamar kerja. Tapi boleh gue tarik kesimpulan, kalau kalian ingin melamar kerja, coba cari yang di tempat atau wadahnya yang memang benar-benar mencari lowongan pekerjaan. Ya mungkin di grup Facebook banyak tempat-tempat jasa lowongan kerja, banyak di Instagram, Jobstreet, Indeed dan lain-lain sebagainya. Mungkin di situ banyak banget kerjaan-kerjaan yang mungkin pada kalian mempunyai basic dan dasarnya dan kemampuan di situ. Jadi kalau misalnya kalian meminta kepada orang dan mengemis atau mengharap bantuan dari seorang, belum tentu orang itu memberikan bantuan kepada Anda dan Anda sudah percaya bahwa sebenarnya Anda akan ditolong, sebenarnya tidak. Oke, dari video itu kita memiliki kesimpulan, jika kalau misalnya memang seperti itu, tolong dibantu bapaknya itu yang memang katanya mau menyamar kerja, coba dicarikan lowongan kerja yang tepat untuk bapaknya agar mendapat kerja yang lebih baik. Oke, kita di sini kita berpikir saja, kita just sharing aja, kita mencari manfaatnya lebih baik untuk yang bersama semua ya. Dan yang di kedua, dia itu bilangnya matanya sakit, matanya itu kena besi, dan kalau misalnya dia melihat agak sedikit lama-lama itu bayangannya akan pecah. Pertama misalnya jadi 2, lama-kelamaan jadi 4 dan mungkin seterusnya karena terkena besi itu ya. Oke, baik, gue sih nggak masalah sih dia itu, karena dia mungkin sudah capek ya, mau kemana lagi nih, tapi nggak harus seperti itu sih sebenarnya. Sekarang begini, negara mempunyai sebutnya bantuan ya, kita bisa sebut ini BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, dimana BPJS kesehatan ini banyak kelasnya. Dan bahkan yang gue tahu itu, jika kita dalam golongan orang tidak mampu, kita mempunyai BPJS, mendapatkan BPJS itu tanpa harus mengangsur. Jadi buat bapak itu yang memberikan statement bahwa dia ingin berobat dan ingin matanya sembuh, gua sarankan untuk mempunyai BPJS kesehatan. Dan bagaimana caranya, mungkin jika kalian ada yang bisa atau yang mengerti tentang BPJS kesehatan, tolong dibantu bapak itu, karena dia niatnya ingin mengobati matanya yang sakit ataupun yang luka. Yang gua tahu BPJS itu biaya pengobatannya benar-benar di cover oleh pemerintah, benar-benar nol. Dan gue juga pernah mengalami itu ya, karena gue pernah ada jatuh sakit dan gue juga dan benar-benar tidak mengeluarkan biaya apapun. Jadi tolong untuk bapak itu dibantu jika memang dia mempunyai kesulitan atau kesusahan dalam mengobati penyakitnya. Jadi apa salahnya sih kita membantu, tapi jangan memudahkan dia untuk berada tangan di bawah. Jadi itu nggak bagus juga sih sebenarnya. Kita hanya membantu bagaimana cara jalannya dia untuk mengobati itu. Oke, dan yang gua heran ini dari dua ojek online. Jadi dua ojek online ini dia anggap aja 2 oknum ojek online ini. Dan yang terakhir tuh yang gue paling mengagetkan adalah tiba-tiba dia pingsan. Padahal pada waktu sebelumnya dia pada kondisi yang sangat sehat. Dan saat dia pingsan, si Baimong ini tidak merespon. Ya betul, karena dia berstatement, wah ini udah bohongan, ini udah settingan, buat apa pingsan. Akhirnya Baimong ini menutup pintunya.
dan dihiraukan ya. Dan pada akhirnya pas disorot dari lubang pagarnya itu, ternyata driver yang oknum driver ojek online ini bangun dan tiba-tiba dia meminta air gitu sih. Yang gua rasa sih ini videonya ini diambil pada saat bulan puasa ya, tapi gua nggak tahu dia minta air untuk diminum atau apapun, karena di situ nggak ada scan-nya dia dikasih air ataupun enggak, gua nggak tahu. Oke, pada kesimpulannya ini kita di sini mempunyai pelajaran yang sangat penting. Dimana untuk pelajaran yang ini adalah kita jangan pernah berharap sama orang, bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal. Karena apa? Saat kalian ingin berharap sesuatu kepada manusia, ingat, puncak dari harapan itu kepada manusia adalah kekecewaan. Ingat ya, puncak dari harapan kepada manusia adalah kekecewaan. Kalian sudah berharap tinggi-tinggi, ternyata tidak sesuai apa yang Anda harapkan, pasti Anda sangat kecewa. Yang kedua, ingat, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalian lebih baik kalian memberi daripada kalian mendapat atau meminta bantuan dari orang. Ya nggak disalahkan juga jika kalian memang sudah tidak sanggup, bahkan maaf ya, memiliki kekurangan yang sangat tidak layak untuk bekerja. Tapi banyak kok di luar sana yang gue lihat yang sudah lanjut usia, bahkan dia mempunyai kekurangan yang maaf yang kita anggap itu remeh, tapi dia sangat kuat untuk menjalani hidup. Bahkan dia tidak mau orang itu mendapat belas kasihan dari orang lain ya. Dia malah ingin bekerja, mendapatkan hasil dari usaha kerja keras itu sendiri ya. Gua applause banget sama orang-orang yang berpikiran seperti itu ya. Dan buat orang yang seperti ini, sebaiknya kalian harus berpikir dulu dalam bertindak. Karena apa? Ya, jika kalian melakukan hal-hal yang ya dikatakan ini sia-sia, ya dikatakan memang sia-sia, tapi ya benar sih sia-sia, karena kalian ini di sini kalian sudah di post, mungkin orang tahu semua dan hasil kalian nol. Ya mungkin dari keluarga kalian juga pasti, bang atau pak, kenapa kamu melakukan ini ya, kita nggak tahu juga sih ya. Tapi mungkin gue memberikan masukan kepada dua orang tersebut ya, kepada bapak-bapak atau mas-mas itu ya. Mungkin itulah kesimpulan gue. Ya lebih baiknya kita itu memberi daripada kita harus menerima pemberian orang lain. Mungkin statement gue dan gue katakan seperti itu sih ya. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang gue katakan. Kalau misalnya memang gue ada kurang ataupun salah kata-kata, itu datangnya nggak dari gue ya. Mungkin itu hanya dari pribadi gue sendiri. Jika memang ada kebenarannya, ambil positifnya aja. Kita harus berpikiran luas, think positif, atau berpikiran jangan terlalu mengkotak-kotakan pemikiran, karena itu nggak baik juga. Oke, salam dari gue, salam Julius. Nah, Terima kasih sudah menonton. Ditunggu kembali kedatangannya.